Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue. Alhamdulillah hari ini udah hari puasa yang kelima, dan puasa kelima yang jauh dari orang tua, jauh dari semua. Karena posisi memang lagi ditugasin ke Sidoarjo, dan tadi subuh juga gue baru keingetan ada yang pengen gue ceritain gitu, dan gue juga langsung keingetan ada tema yang bagus gitu yang pengen gue bahas. Temanya dimana ketika kita mencintai seseorang seperti mencintai ibu kita sendiri. Nah, itu menurut gue satu hal yang memang unik gitu. Uniknya kita bisa jatuh hati, kita bisa jatuh cinta kepada seseorang yang memang kita bisa merasakan cintanya itu seperti cinta orang tua. Walaupun tidak sepenuhnya ya ini taruhlah anggap sebuah analogi yang anak muda lah ya. Dan kenapa gue mau cerita soal ini, karena memang gue jujur, gue tipe orang yang memang ketika menjatuhkan hati gue gitu kepada orang yang gue pilih, gue akan sepenuhnya dan gue akan pure percaya sama dia. Dan ini dalam kategori misalkan pacaran ya, dan sebisa mungkin ya buat mempertahankan dia gitu loh, orang yang gue sayang. Gue punya pasangan dulu yang dimana dia itu punya rasa cinta dan kasih sayang itu sama seperti ibu gue gitu, umi gue. Jadi kayak ketika gue sama dia ya nyamannya seperti gue sama orang tua gue gitu loh. Dan ya memang statusnya masih pacaran, tapi kayak udah menganggap dia itu pasangan hidup gue gitu loh. Dan gak tahu kenapa pure gitu aja gitu loh. Dan mungkin lu juga ngerasain ketika lu sayang sama cowok lu atau cewek lu itu, rasa sayang lu tuh langsung pure gitu, langsung semuanya lu serahin ke dia gitu loh. Dan itu yang ngebuat rasa nyaman itu terus-terusan ada gitu. Dan gue juga nggak tahu juga sih rasa nyaman dan rasa sayang cewek itu ketika pure sepenuhnya diserahin sama cowoknya itu kayak gimana ya, karena memang kita diciptakan juga berbeda-beda gitu, maksudnya dengan lawan jenis yang memang kita nggak tahu apa isi hati manusia dan apa yang menjadi pola pikir dari si laki atau si perempuan gitu. Yang gue mau bahas juga di sini ketika memang kita melakukan suatu hubungan gitu. Ya di sini yang gue bahas pacaran, sebisa mungkin kita pertahanin orang yang kita sayang gitu, karena kita punya alasan. Bukan berarti dia jodoh kita sih, karena kita nggak boleh mendahului kehendak Allah sih ya, karena memang mungkin ini bentuk ikhtiar kita gitu loh untuk sama dia gitu. Dan gua bukan salah satu orang yang mungkin gagal dalam mempertahankan hubungan gue dimana cukup lama, sudah sekitar 9 tahun dan sekarang mau 10 tahun. Dan kandas gitu aja, bukan kandas gitu aja sih, kandas karena satu kesalahan bodoh gue. Dan akhirnya mungkin ini puncak emosionalnya dia yang memang tidak bisa gue kontrol, yang memang gak bisa gue kendalikan. Ya akhirnya seperti ini gitu loh. Dan satu hal yang memang gue pahamin di sini,
gue memang punya banyak pengalaman perihal perjalanan soal percintaan gitu. Gue memang tahu banyak hal seluk beluk permasalahan tentang pacaran gitu. Cuma satu yang nggak pernah gue tahu dan saat ini gue rasain gitu, gimana rasanya ditinggal orang yang gue sayang gitu loh. Dan ini menjadi pembelajaran berharga banget sih buat gue. Oke, next time gue nggak mau nyanyain orang yang lagi sayang sama gue, nggak mau orang yang bener-bener cinta sama gue nggak mau. Next time gue nggak bakal mau nyanyain hal itu gitu loh. Ya saat ini gue cuma bisa berdoa dan berserah sama yang di atas gitu. Kalau memang ini yang terbaik buat gue sama dia, ya mudah-mudahan Allah kasih jalan. Ya gue cuma bisa berdoa ya keduanya sama-sama dikasih kesehatan, biar Allah lindungi dari segala masalah dan segala musibah. Karena waktu mendekati 10 tahun, ya tahun ini memang 10 tahun itu menurut gue waktu yang memang bukan waktu yang singkat. Cuma harus bisa belajar ikhlas, karena dia juga terakhir ngajarin gue buat ikhlas. Ya walaupun kata ikhlasnya itu sulit untuk diimplementasikan, karena rasa sayang gue masih banget besar buat dia. Karena yang tadi di awal gue bilang, gue mencintai dia seperti gue mencintai umi gue gitu. Gue menyayangi dia seperti gue menyayangi umi gue. Terus ya kalau kalian nanya kayak, ya terus lu kenapa kalau cinta terus kalau sayang lu ngelakuin kesalahan bodoh? Ya gue manusia men, gue susah gitu dikatakannya. Oke, gue manusia dan gue sering melakukan kesalahan, dan kesempurnaan ya hanya milik Allah. Dan mungkin itu pembelaan klasik ya, tapi ya memang begitu adanya gitu loh. Gue melakukan kesalahan yang menurut dia tuh kesalahan yang udah fatal, dan ini puncak emosinya. Jadi gue saranin buat teman-teman semua, ketika kita benar-benar mencintai dan menyayangi seseorang, yang benar-benar kita udah seperti mencintai dan menyayangi ibu kita sendiri atau orang tua kita sendiri, pertahanin dia sebisa mungkin. Sayang dia, manja dia. Insya Allah kebahagiaan akan lo dapet. Dan gue pengen teman-teman gak seperti gue gitu loh, melakukan hal bodoh, melakukan kesalahan yang menurut dia besar banget, sampai udah gitu aja. Ya semoga teman-teman bisa ambil hikmahnya dari pembelajaran yang gue share ini. Kayak lu jangan terima masukan dari teman lu perihal A, B, C dan lain sebagainya, karena ketika lu menjalani suatu hubungan, yang tahu tuh lu, yang tahu mengendalikan emosionalnya tuh lu, dan lu tahu harus seperti apa untuk melakukan tindakan mereda emosinya dan melakukan hal-hal yang menurut lu, oh cewek gua, oh cowok gua tahu kalau gua harus begini, ntar juga oke, kayak gitu. Jadi ketika lu menjalani hubungan, jalanin apa yang lu bisa dan jadi diri lu sendiri tanpa harus mendengarkan omongan dari orang lain, karena itu hubungan lu berdua, bukan hubungan orang lain. Kayak gitu. Terima kasih.